Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan analisis antrian pada Indomaret dengan menggunakan teori antrian untuk menentukan pelayanan yang optimal. Saya sebagai ketua Muhammad Hafid Kurniawan dan rekan kerja saya yaitu Muhammad Irfan Setiawan, Nur Zakia Darozat, Linka Azizah Anbar, dan Muslimah Ayu. Simak untuk penjelasannya sebagai berikut. Latar belakang. Yang melatar belakangi kami dalam melakukan penelitian ini yaitu teori antrian adalah salah satu teori untuk menganalisis sistem antrian. Antrian terjadi disebabkan oleh kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan atau fasilitas layanan, sehingga pengguna fasilitas tidak bisa segera mendapat layanan disebabkan kesibukan layanan. Antrian sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu antrian pembelian barang pada minimarket seperti Indomaret. Indomaret merupakan jasa retail yang menjual berbagai barang kebutuhan sehari-hari. Untuk mempertahankan pelanggan, sebuah organisasi selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik, seperti tidak membiarkan pelanggan menunggu atau mengantri terlalu lama. Cara yang dilakukan untuk menganalisis permasalahan antrian adalah menggunakan teori antrian dengan model antrian single channel single pass. Selanjutnya di bab 2 yaitu tinjauan pustaka, di mana di dalam tinjauan pustaka ini terdapat dua subbab. Yang pertama yaitu ada State of Art. State of Art ini berisikan 10 jurnal acuan kami yang membahas sistem antrian, yang berisikan 3 jurnal nasional dan 7 jurnal internasional. Lalu di subbab kedua ada landasan teori yang membahas sistem antrian, yaitu sistem antrian adalah himpunan pelanggan, pelayan, dan suatu aturan yang mengatur kedatangan para pelanggan dan pelayanannya, di mana sistem antrian terbagi menjadi 3 komponen. Komponen yang pertama yaitu ada populasi dan cara kedatangan pelanggan datang ke dalam sistem. Metode ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ada populasi. Unsur ini sering dinamakan proses input. Proses input meliputi sumber kedatangan atau biasa dinamakan calling population. Yang kedua yaitu ada distribusi kedatangan. Distribusi kedatangan merupakan kedatangan unit dalam antrian dengan unit berikutnya memiliki periode waktu yang sama. Yang ketiga yaitu ada pola kedatangan. Pola kedatangan merupakan kedatangan unit dalam sistem antrian. Yang keempat yaitu ada jumlah unit atau pelanggan yang datang. Kedatangan tunggal atau dengan kata lain satu kali kedatangan bisa saja hanya terdiri dari 1 unit atau 1 pelanggan. Komponen selanjutnya yang kedua yaitu ada sistem pelayanan antrian. Sistem pelayanan antrian dibagi menjadi 2. Sistem yang pertama yaitu ada garis antrian atau baris tunggu. Di dalam garis antrian terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu ada panjang kapasitas antrian, yang kedua yaitu jumlah antrian, dan yang ketiga yaitu ada disiplin antrian. Sistem pelayanan yang kedua yaitu ada ketersediaan fasilitas. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam mekanisme pelayanan, yaitu yang pertama ada tersedianya pelayanan, kapasitas pelayanan, dan yang ketiga karakteristik waktu pelayanan atau lamanya pelayanan. Komponen selanjutnya yang ketiga yaitu ada exit. Setelah pelanggan dilayani, ada 2 kemungkinan kondisi pelanggan itu keluar sistem. Yang pertama, pelanggan mungkin kembali ke populasi sumber dan mengantri lagi. Misalnya, sebuah mesin setelah mendapat perawatan servis dan dioperasikan lagi, namun ternyata mesin tersebut rusak lagi. Atau yang kedua, pelanggan hanya kemungkinan kecil untuk mendapat pelayanan ulang. Misalnya, sebuah mesin mendapat perbaikan menyeluruh atau modifikasi, sehingga kemungkinan kecil mesin tersebut dalam waktu dekat untuk rusak lagi. Kemudian pada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Di sini kami membuat 2 buah flowchart, yaitu flowchart penelitian dan flowchart pengolahan data. Seperti yang teman-teman dapat lihat di PowerPoint, kita langsung saja bahas flowchart pengolahan data. Nah, ada beberapa step yang kami lakukan dalam mengolah data. Kemudian kami menentukan apakah solusi tersebut sudah optimal atau belum. Jika sudah optimal, maka pengolahan data telah selesai. Tetapi bila tidak optimal, maka harus diulang dari step kedua. Pengumpulan dan pengolahan data. Yang pertama, kita ada pengumpulan data didapatkan dari data sekunder yang diperoleh dari penelitian Eka Satria dan kawan-kawan tahun 2019 mengenai analisis antrian pada Indomaret dengan menggunakan teori antrian untuk menentukan pelayanan yang optimal. Kemudian pada pengolahan data ini datanya dimodifikasi untuk sebagai simulasi perhitungan. Kemudian lanjut ke pengolahan data. Pengolahan data yang pertama ada pengolahan data manual. Yang pertama kita hitung tingkat kegunaan bagian pembayaran atau RO. Yang kedua jumlah pelanggan dalam antrian
LQ, yang ketiga jumlah pelanggan dalam sistem LS, yang keempat waktu menunggu rata-rata dalam antrian WQ, yang kelima waktu menunggu rata-rata pelanggan dalam sistem total WS. Sebelum itu, untuk mengetahui kelima perhitungan tadi harus dihitung dulu. Yang pertama itu ada lambdanya atau jumlah rata-rata tingkat kedatangan pelanggan. Lambdanya ini rumusnya X per N, di mana X jumlah tingkat kedatangan, N jumlah data. 254 dibagi 20 sama dengan 12,7, yang dibulatkan 13. Didapatkan rata-rata tingkat kedatangan pelanggan itu sebanyak 13 orang. Yang kedua, sebelum kita hitung yang perhitungan kelima tadi, kita hitung mu-nya dulu, jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani. Rumus mu adalah mu sama dengan X per N, di mana X-nya itu jumlah waktu pelayanan dan N-nya itu jumlah data. Kemudian 56,4 per 20 sama dengan didapatkan hasil 2,82 menit per orang. Lalu didapatkan rata-rata pelayanan pelanggan mu tiap 1 jam. Didapatkan 60 per mu yang tadi nih, yang hasil 2,82 sama dengan didapatkan 21,3 atau 21 orang per jam. Selanjutnya kita menghitung perhitungan yang pertama tadi, yaitu yang rho tadi, tingkat intensitas gunaan pelayanan. Rho sama dengan lambda per mu. Lambdanya 13, mu-nya 21 sama dengan 0,62 sama dengan 62%. Jadi kalau hasil tersebut masih di bawah 100%, berarti tingkat kedatangan konsumen masih rendah dan masih ada kesempatan menganggur di kasir Indomaret. Kemudian perhitungan kedua yaitu LQ atau jumlah rata-rata tingkat kedatangan pelanggan. Rumusnya LQ sama dengan lambda kuadrat dibagi mu dikali mu per mu min lambda, didapatkan 13 kuadrat 21 kali 21 minus 13 dengan hasil 1,01 atau yang dibulatkan dengan 1 orang. Didapatkan jumlah rata-rata tingkat kedatangan pelanggan sebanyak 1 orang per jam. Kemudian jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem LS. Rumus LS yaitu lambda per mu min lambda sama dengan 13 per 21 min 13 sama dengan 1,63 dibulatkan menjadi 2 orang. Didapatkan rata-rata pelanggan sistem sebanyak 2 orang per jam. Jadi LS ini harus lebih besar daripada LQ, di mana intinya maksimal untuk menampung orangnya itu 2 orang dalam perhitungan sistem ya. Kemudian perhitungan yang keempat, waktu menunggu rata-rata dalam antrian WQ. WQ dengan rumus lambda per mu kali mu minus lambda sama dengan 13 per 21 kali 21 dikurang 13 sama dengan 0,08 jam. Dijadikan ke menit yaitu 4,64 menit. Didapatkan waktu menunggu rata-rata dalam antrian yaitu selama 4,64 menit. Yang terakhir WS, waktu yang diharapkan pelanggan selama dalam sistem. Nah, WS ini dengan rumus 1 per mu dikurang lambda sama dengan 1 per 21 per 3 min 13 sama dengan 0,13 jam. Dijadikan menit yaitu jadi 7,5 menit. Didapatkan waktu yang diharapkan pelanggan selama dalam sistem yaitu 7,5 menit. Oke, perhitungan ini juga sama halnya di penerapannya pada aplikasi dengan hasil yang sama namun dengan metode yang berbeda. Yang satu perhitungan manual, yang satu menggunakan software QM for Windows. Analisis dan pembahasan. Pada makalah ini, teknik antrian yang digunakan yaitu algoritma single channel single phase. Variabel yang digunakan yaitu tingkat kegunaan bagian pembayaran, jumlah pelanggan dalam antrian, jumlah pelanggan dalam sistem, waktu tunggu rata-rata dalam antrian, waktu tunggu rata-rata pelanggan dalam sistem total. Data yang digunakan adalah waktu antar kedatangan dan waktu kasir melayani pelanggan. Analisis data dilakukan untuk mengetahui distribusi probabilitas dari kedua data tersebut. Pengolahan data dilakukan secara manual dan dengan bantuan software QM for Windows. Tujuan dari penggunaan software tersebut untuk memastikan bahwa hasil perhitungan valid dan reliable. Hasil perhitungan QM for Windows tersebut sama dengan hasil perhitungan manual. Kesimpulan, berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan dengan perhitungan manual maupun dengan menggunakan software QM for Windows didapatkan hasil yang sama, yaitu tingkat kegunaan pelayanan sebesar 62%, jumlah rata-rata tingkat kedatangan pelanggan sebanyak 1 orang per jam, jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem sebanyak 2 orang, waktu menunggu rata-rata dalam antrian selama 4,64 menit, waktu yang diharapkan pelanggan dalam sistem selama 7,5 menit. Sekian pembahasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.